Selamat pagi, perkenalkan nama saya Suparingga Angelini, NIM 20204107 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas meresum dari jurnal dengan judul Transformasi Termediasi Anggrek Vanda Kasem Delik dengan Efisiensi Lebih Tinggi. Di dalam jurnal dijelaskan bahwa anggrek delik Vanda Kasem atau VKD memiliki nilai komersial dan harga untuk hibrida yang beragam bentuk dan warna. Dengan demikian, penting untuk menghasilkan VKD dengan sifat-sifat yang penting secara ekonomi seperti ketahanan terhadap penyakit dan hama, warna bunga baru, dan toleransi terhadap tekanan lingkungan seperti suhu rendah dan intensitas cahaya rendah. Namun, sulit untuk menghasilkan varietas seperti itu melalui teknik pemulihan konvensional yang didasarkan pada persilangan seksual karena waktu generasi yang lama dan kurangnya variabilitas genetik yang berguna. Dengan demikian, upaya yang sekarang ini dilakukan untuk memodifikasi sifat-sifat VKD yaitu menggunakan metode transformasi. Untuk VKD penting sehingga kita bisa memahami peran gen atau DNA tertentu, atau mungkin melalui metode knockout gen dan untuk memanipulasinya dalam anggrek Vanda. Teknik transformasi molekuler merupakan pendekatan alternatif untuk memperkenalkan karakteristik spesifik pada tanaman anggrek, terutama untuk modifikasi karakter hias seperti waktu berbunga, umur simpan, warna bunga, dan arsitektur. Transformasi tanaman yang dimediasi Agrobacterium tumefaciens telah menjadi metode yang paling banyak digunakan untuk memasukkan gen asing ke dalam sel tanaman. Anggrek telah dimodifikasi secara genetik menggunakan transformasi yang dimediasi Agrobacterium termasuk Dendrobium, Cymbidium, Phalaenopsis, dan Oncidium. Yang selanjutnya ada bahan dan metode. Yang pertama, tumbuhan protokom atau PLB yang berusia 12 minggu dari anggrek VKD digunakan sebagai eksplan untuk transformasi genetik yang dimediasi Agrobacterium. Yang kedua, strain Agrobacterium tumefaciens dan DNA plasmid. Strain A tumefaciens LBA4404 yang mengandung plasmid P. cambia 1304 dengan gen GUS-A dan NPTLL digunakan untuk optimalisasi parameter terpilih yang terlibat dalam transformasi yang dimediasi oleh Agrobacterium. Yang ketiga, persiapan antibiotik aminoglikosida. Kanamisin genetikin atau G418 dan neomisin dibeli dari Sigma Chemical Company. PLB VKD berusia 12 minggu yang hijau dan sehat menjadi sasaran berbagai konsentrasi kanamisin, genetikin G418 dan neomisin. Untuk bahan dan metode yang selanjutnya, optimalisasi transformasi VKD di Agrobacterium. Strain A tumefaciens LBA4404 pembawa P. cambia 1304 ditumbuhkan pada shaker selama 16 jam. Yang kelima, lokalisasi histokimia, aktivitas GUS, dan analisis statistik. Semua parameter dioptimalkan dengan menyaring ekspresi GUS sementara menggunakan lokalisasi histokimia aktivitas GUS. Semua percobaan dilakukan dengan 10 sampel dan diulang 6 kali. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan SPSS 20.0. Yang keenam, transformasi PLB yang dimediasi Agrobacterium yang dioptimalkan. PLB 3 cm
yang terluka diinokulasi dengan Agrobacterium tumefaciens strain LBA4404 yang mengandung PW1BI, 1B1, dan PW2KY. Untuk bahan dan metode yang ketujuh yaitu analisis molekuler tanaman, transgenik putatif. Kit ekstraksi DNA dan kit mini DNA genomik digunakan untuk mengekstraksi DNA genomik dari sampel. LBA4404 diamplifikasi melalui PCR koloni untuk berfungsi sebagai kontrol pasif. Yang kedelapan, analisis statistik. Data dianalisis menggunakan ANOVA satu arah dalam SPSS 20.0. Semua analisis dilakukan pada taraf signifikasi 5% dengan perbedaan kontras menggunakan uji jarak berganda Tukey. Hasil dari penelitian ini yaitu kinamisin tidak membunuh PLB atau menyebabkan pencoklatan jaringan bahkan pada konsentrasi yang tertinggi yang diuji. Perlakuan kinamisin tidak menunjukkan efek toksik pada PLB yang pada konsentrasi yang diuji. Kinamisin dan neomisin ditemukan sebagai agen seleksi yang buruk untuk transformasi PLB yang stabil. Kinamisin memungkinkan pertumbuhan PLB yang konsentrasi yang lebih tinggi, sementara neomisin sepenuhnya menghambat pertumbuhan PLB. Adapun faktor yang meningkatkan transformasi yang dimediasi Agrobacterium berdasarkan ekspresi GUS. Yang pertama, ukuran PLB, yang kedua, tingkat luka, yang ketiga, konsentrasi acetosringone, yang keempat, periode kokultivasi, yang kelima, kepadatan Agrobacterium, yang keenam, periode perendaman. Faktor yang pertama, ukuran PLB. Hasil penelitian menunjukkan PLB rentang ukuran 3-4 mm memberikan ekspresi transien GUS-A tertinggi, 58,33%. Sedangkan PLB rentang ukuran 1-2 mm memberikan ekspresi terendah, 36,6%. PLB dengan kisaran ukuran 3-4 mm dipilih sebagai ukuran target untuk percobaan selanjutnya, untuk menghindari tingkat kelangsungan hidup yang rendah dari eksplan yang terinfeksi. Faktor yang kedua, tingkat luka. Persentase ekspresi GUS tertinggi 70% diamati pada PLB yang terluka oleh pisau bedah. GUS transien menurun hingga 40% saat PLB terluka oleh jarum. Faktor yang ketiga, konsentrasi acetosringon. Transformasi PLB yang dimediasi Agrobacterium terjadi baik di media yang dilengkapi dengan acetosringoe dan media bebas acetosringon. Frekuensi transformasi meningkatkan dari 40 menjadi 75% ketika konsentrasi acetosringon meningkat dari 150 menjadi 200 m. Dengan demikian telah terbukti bahwa penambahan acetosringon secara drastis meningkatkan ekspresi GUS. Peningkatan konsentrasi acetosringon di atas 200 m tampaknya tidak meningkatkan frekuensi transformasi lebih lanjut dan memiliki efek negatif pada transformasi PLB VKD. Faktor yang keempat, periode kokultivasi. Periode kokultivasi 4 hari menghasilkan ekspresi transien GUS-A tertinggi 68,3% pada VKD PLB, sedangkan periode kokultivasi 1 hari menghasilkan frekuensi transformasi terendah yaitu 16%. Faktor yang kelima, kepadatan Agrobacterium. Suspensi Agrobacterium dengan OD600
NM 1.0 dan 1.2 tidak cocok untuk studi transformasi karena dapat menyebabkan nekrosis pada jaringan PLB. Faktor yang keenam, perendaman. Hasil menunjukkan bahwa 30 menit adalah waktu optimal untuk mengubah PLB VKD. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa parameter termasuk ukuran PLB, periode kokultivasi, periode perendaman, konsentrasi asetorinuan, tingkat pelukaan PLB, dan kepadatan agrobakterium sangat penting untuk mencapai tingkat transformasi yang tinggi. Sistem transformasi VKD yang ditingkatkan yang dijelaskan di sini dapat diandalkan. Cocok untuk percobaan transformasi skala kecil dan skala besar yang menghasilkan sejumlah besar garis transgenik. Sekian pemaparan resume jurnal dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat